Bapak, Ibu, Saudara, Ikhwan, Akhwat Fillah, khilafah ya. Al-khilafah ya. Fi nazarati sunnah an-nabawiyah. Kira-kira begitu. Khilafah menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke sunnah, kita coba lihat di dalam Al-Quran. Karena hari ini khilafah itu dibahas oleh orang-orang pergerakan, baik pergerakan anak muda ataupun yang sudah tua. Baik gerakan-gerakan tradisional ataupun modern, semuanya menginginkan khilafah, namun beda-beda penerjemahan. Khilafah Hizbut Tahrir sudah beda konsepnya dengan khilafah Ikhwanul Muslimin. Khilafah Jamaah Tabligh sudah beda konsepnya dengan HT, Hizbut Tahrir. Lalu khilafah yang mana yang kita bahas ini? Nah, kita coba lihat. Kita kembali ke sunnah Nabi, kita kembali ke Al-Quran. Kata khilafah itu dari kata khalafa, yakhlufu. Bisa khalafan atau khilafatan ya. Artinya adalah pergantian. Jadi khalifah berarti pengganti ya. Maka kalau disebut khalifah artinya orang yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Jadi kalau disebut khalifah, contohnya Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar Khalifatul Rasul. Cuma Abu Bakar As-Siddiq, enggak ada yang lain. Apa arti Khalifatul Rasul? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau baru bergelar Amirul Mukminin. Amir, pemimpin mukminin, orang beriman. Jadi yang dapat gelar Khalifatul Rasul cuma Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih, ada di Sunan Tirmizi, juga ada semaknanya dalam Sahih Bukhari, tapi yang kita pakai sekarang yang Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Imam Tirmizi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Al-khilafatu min ba'di salasuna sanah summa yakunu mulkan. Kekhalifahan setelahku, maksudnya kekhalifahan yang mengikuti sunnahku. Ini yang disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Itu berapa tahun? Salasuna sanah, 30 tahun. Itu Nabi sudah kabari. Oleh karena itu, kita hitung dari zaman Abu Bakar sampai ke Khalifah Ali, dan jumlahnya emang 30 tahun ya. Jumlahnya 30 tahun. Ini yang disebut tanabbu. Apa arti tanabbu? Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakunu mulkan. Lalu kembali kepada sistem mulk. Apa arti mulk? Bukan kembali juga, berubah menjadi mulk, kerajaan. Orang Arab tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem kerajaan diadopsi dari Romawi dan Persia. Berarti kerajaan itu tidaklah sebenar-benarnya disebut kekhalifahan. Maka Bapak Saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah,
yang disebut kekhalifahan itu berhenti di Ali bin Abi Thalib. Jadi khilafah Bani Abbasiyah, lalu khilafah Bani Umayyah sebelumnya, dan khilafah Turki Utsmani itu bukanlah khilafah yang Nabi maksud. Jadi kalau orang mengatakan, ayo kita kembali ke masa kejayaan Turki Utsmani, saya katakan tidak, bukan khilafah itu yang kita mau. Khilafah Turki Utsmani itu monarki, dari ayah turun ke anak atau turun ke putra mahkota. Putra mahkota bisa saudaranya, bisa ponakannya, bisa pamannya. Arti monarki itu kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga. Jadi itu tidak Islami. Namun, apakah ada pemerintahan Islami? Di Quran itu pemerintahan Islami cuma satu, ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah engkau, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Oke, itu di hadis. Sekarang kita rujuk kepada Al-Quran yang lebih otentik. Di Quran, kalimat khalifah muncul 2 kali. Berapa kali? Antum cek sendiri ya. Khalifah muncul 2 kali. Yang paling dihafal orang, Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah ja'il, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa arti khalifah tadi? Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk. Apakah itu makhluk bernama malaikat, jin, atau hewan, kita tidak tahu. Sampai dulu guru saya, Maulana Hasan Basri Jalil, gelarnya Datuk Sati, itu di Piladang Payakumbuh. Itu canggih sekali cara berpikirnya. Kami belum berani ngomong begitu, beliau sudah ngomong, jangan-jangan ikan lebih tua daripada Adam. Wah, kita kaget juga. Kalau muncul sekarang mungkin disebut liberal kali. Tapi pas kita baca kitabnya, emang ada. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, itu sudah ada ikan, sudah ada ayam, sudah ada monyet. Jadi jangan-jangan Darwin itu yang dia ambil fosilnya, si monyet-monyet itu, kera-kera itu, dia kira itu Nabi, dia kira itu manusia, ya. Itu muncul 2 kali. Yang paling jelas dan paling relevan dengan kita itu kalimat yang kedua. Di surat Shad, silakan dicari, ya Dawud, wahai wa Dawud. Inni ja'iluka, inna ja'alna. Apa enggak Ustaz? Ya. Fil ardi khalifatan, ya, silakan kalau salah dibenerin para hufaz, ya. Shad, ya, kita belum takrir dulu nih. Kami menjadikan engkau di bumi khalifatan. Lalu ada sifatnya di situ, agar berhukum bil haqqi, dengan cara yang hak dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi ciri-ciri kekhalifahan itu ada di surat Shad. Cirinya 2 aja. Al-hukmu bil haq, yang kedua adamu ittiba'il hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka Ibnu Khaldun menulis kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun merumuskan beda khilafah dengan sani khilafah adalah al-hukmu bisyariah, berhukum dengan hukum syariah. Itu yang disebut dengan al-haq.
dan menjauhi hawa nafsu. Masalahnya, apakah di zaman Bani Umayyah berhukum dengan hukum Al-Quran? Hukum Al-Haq? Enggak semua. Oleh karena itu dalam Musnad Ahmad itu ada hadis yang panjang. Setelah khilafah ala minhajin nubuwah itu berubah menjadi mulk, ya. Khilafah yang mulkun, ya. Pemerintahan adon itu yang masih menggigit, masih berusaha menggigit, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah meskipun lepas-lepas. Namun kemudian berubah menjadi jabbaran. Apakah kita di zaman jabbaran? Iya, insya Allah ini penghujungnya. Penghujung mulkan jabbaran. Periode ketiga adalah habisnya sistem monarki. Habisnya sistem, karena monarki itu yang Nabi katakan, summa yakunu mulkan. Lalu setelah khilafah terjadilah menjadi mulkan, monarki, kerajaan turun dari ayah ke anak atau dari raja ke putra mahkota. Oleh karena itu, saya mau ngajak kita berpikir serius. Imam Mahdi itu kata Nabi siapa? Ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan mengembalikan minhaj nubuwah. Nabi Muhammad itu menurunkan kekhalifahan dari dirinya ke keluarga atau bukan? Abu Bakar keluarga Nabi bukan? Bukan. Mirip demokrasi enggak? Coba cek. Demokrasi siapa bisa jadi siapa? Mirip enggak? Maka jangan-jangan khilafah masa depan itu sistemnya demokrasi. Karena khilafah pernah menjadi sistem monarki yang belum pernah sistem demokrasi.